Mari kita berdoa terlebih dahulu demi lancarnya acara hari ini, juga agar apa yang kita kerjakan hari ini membawa berkah bagi kita semua. Berdoa kami persilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar tidak menghabiskan waktu lebih lama, mari kita langsung masuk pada acara selanjutnya, yakni welcoming speech atau sambutan dari Bapak Dr. Trubus Rahadiansyah selaku Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia atau AKI. Kepada Bapak Trubus Rahadiansyah, kami persilakan Bapak. Terima kasih kepada Ibu Yeni Prastio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat kita semuanya, teman-teman yang kami hormati, kami cintai semuanya dalam wadah Pak Aki. Nah, perlu kita sampaikan bahwa setelah acara Rakernas yang sudah dilaksanakan pada bulan Mei, itu kita kerja keras untuk menyampaikan atau merumuskan terkait dengan program kerja ke depan. Ya, salah satunya adalah menyangkut kartu keanggotaan, kartu digital. Jadi kartu digital ini sudah kita upayakan, sudah terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu. Dari sini Pak Dr. Saifuddin PhD dan timnya yang sudah bersusah payah untuk membuatkan aplikasi kartu digital. Kepada Mas Iksan, Muhammad Iksan juga kami terima kasih. Nah, sebelum kita sampaikan terkait dengan kegiatan hari ini, bahwa kegiatan hari ini nanti akan ada dua, yaitu pertama kegiatan terkait dengan launching ini aplikasi, dan yang kedua terkait dengan bedah buku. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini kegiatan yang pertama setelah Rakernas, ya, sehingga nanti dalam waktu dekat akan ada lagi kegiatan terkait dengan pengenalan aplikasi kartu digital, tapi tema yang keduanya berubah, yaitu nanti kalau ini yang sedang kita rumuskan adalah terkait dengan pelaksanaan undang-undang kesehatan yang baru diterapkan oleh pemerintah, yang sudah diketok oleh DPR dan sekarang sudah menjadi undang-undang. Nanti akan kita bedah setelah kegiatan yang kedua nanti. Dan yang berikutnya juga kita sudah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelenggarakan kegiatan persiapan pemilu pilkada serentak, pemilu dan pilkada serentak. Nah, beberapa hal yang perlu kita sampaikan, sebenarnya kegiatan AAKI sudah cukup banyak. Setelah Rakernas itu ada dua kegiatan, teman memang belum tersajikan secara menyeluruh gitu ya, baru pada beberapa tingkat yang di mana kemudian kegiatan masih kelompok kecil, yaitu sudah dilaksanakan terkait dengan BIMTEK tentang pemilu, sistem pemilu terbuka dan tertutup bagi anggota dewan sudah kita laksanakan. Dan terakhir juga kita mengenai kegiatan itu di Bandung kegiatannya dan Tasikmalaya. Kemudian yang kedua ada kegiatan lagi yang sudah dilaksanakan juga tapi tim kecil, yaitu kegiatan mengenai BIMTEK untuk kepemudaan, ya. Jadi kalau kepemimpinan muda, karena sekarang ini generasi Z, ya, generasi Z itu paling banyak, dan di dalam pemilu nanti ada 63% sekitar itu adalah generasi Z yang akan memilih. Jadi generasi milenial, ya, kalau bahasa kita milenial, tapi generasi Z. Nah, ini juga sudah sebagian kita laksanakan, nanti akan dikembangkan lagi bekerja sama dengan Vote Foundation yang sudah kita diskusikan dengan pihak Vote Foundation. Mudah-mudahan ini ada Pak Daras nanti yang cukup banyak membantu kaitannya dengan pihak Vote Foundation. Nah, kemudian yang kita sampaikan juga bahwa di dalam kartu digital ini sesungguhnya ini untuk pertama kali, ya, karena mengikuti perkembangan teknologi,
sekali lagi kita bersusah payah untuk membuat ini, ternyata butuh proses waktu yang panjang dan uji coba berkali-kali, dan mudah-mudahan ini juga masih belum sempurna, tapi nanti akan banyak uji coba di bawah timnya Pak Dr. Saifuddin PhD yang akan membantu semuanya, dan Pak Iksan, nanti Mas Iksan, Muhammad Iksan, karena Mas ini karena masih muda sekali kita panggilnya, masih Mas karena termasuk generasi Z ya itu, jadi anak muda yang cukup menguasai IT karena memang background-nya dari teknologi informatika. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa urgensi dari penerapan aplikasi digital ini nanti adalah memang agar apa-apa itu lebih mudah, karena selama ini terjadi keluhan-keluhan, memang semuanya berkembang ya, berdinamika. Perlu diketahui bahwa AAKI ini organisasi sifatnya sosial ya, lebih yang dimana kemudian dalam hal ini kepemimpinan yang sudah yang ketiga kali ini saya melaksanakan sebagai yang ketiga, kami tentu dalam melakukan beberapa hal terkait dengan pengembangan AAKI ini masih banyak membutuhkan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, kemudian sebagai organisasi nanti ini tentu bagaimana kemudian kartu digital ini bisa digunakan secara cepat, tepat, karena memang semuanya eranya era digital sekarang ini. Ada yang menyebut sekarang era post-truth gitu ya, di mana semuanya sangat tergantung kepada aplikasi digital. Sehingga kartu keanggotaan AAKI ini akan sama dengan KTP, sama dengan paspor juga, dengan juga KK, kartu keluarga kan semua sekarang digital. Jadi kita berharap dengan kartu digital ini, keanggotaan ini ya tentu akan lebih praktis ya. Nanti kalau memang membutuhkan kartu fisik tinggal mencetak sendiri. Tapi kalau memang mau minta kepada sekretariat, tinggal menghubungi sekretariat, nanti akan dicetak kartu itu. Kemudian yang manfaat lainnya tentu dengan ini adalah selama ini memang keterlambatan terhadap kartu AAKI ini itu dirasakan betul, karena memang teman-teman ini para anggota AAKI itu domisilinya itu di seluruh wilayah Indonesia. Jadi jaraknya jauh-jauh, ada yang dikirim nanti secara manual itu kadang ada nyampenya terlambat, ada hal-hal juga karena keterbatasan kita sekretariat juga di dalam mendata juga dan mengirimkan. Karena itu dengan kehadiran aplikasi digital ini, kartu digital, kita berharap ada kemajuan yang cukup signifikan, di mana kemudian nanti pemetaan anggota, pengembangan anggota, dan sebagainya itu bisa terekam dengan baik, dan kita akan selalu maju ke depan dalam membawa AAKI yang jaya sebagai satu-satunya organisasi analis kebijakan yang dibina oleh lembaga administrasi negara. Nah, dari satu sisi kemudian bahwa nantinya juga selain kita perkenalkan, tetapi juga dalam pengembangannya nanti ada beberapa hal yang mungkin masukan-masukan juga bisa disampaikan kepada sekretariat nanti di dalam diskusi nanti, mohon disampaikan dalam pembahasan ini, karena nanti Pak Dr. Saifuddin dan Pak Muhammad Iksan akan menampung semua dan akan melayani Bapak Ibu untuk mengenai keanggotaan gitu. Nah, jadi dengan demikian maka apa yang kita harapkan dari penyelenggaraan ini adalah bahwa AAKI telah resmi menggunakan kartu digital mulai sekarang, sehingga nanti tidak lagi ada kartu yang bersifat manual fisik ya. Tetapi kalau memang Bapak butuh fisik, bisa mencetak sendiri, dicetak sendiri bisa. Tetapi kalau mau minta ke sekretariat juga kita akan bantu untuk mencetaknya. Tetapi dengan kartu digital ini kita harapkan ada percepatan. Ini sebagai sebuah organisasi, kita sudah organisasi sosial ya, kita sudah berusaha, dan ini nanti akan kita linkkan juga dengan aplikasi yang tentang keanggotaan yang berlaku di lembaga administrasi negara.
Jadi nanti akan kita sambungkan ke sana sehingga nanti keanggotaan yang ada di LAN untuk yang JFAK itu akan terekam juga di AAKI, karena AAKI ini anggotanya ada yang JFAK, ada yang dari non JFAK. Nah, perkembangan terakhir juga mengenai sudah beberapa tempat yang sudah kita sampaikan bahwa keanggotaan tentang AAKI ini sudah kita jalankan. Yang pertama sudah kita diskusikan dengan teman-teman dari Jawa Barat, dan ini dalam sini ada Pak Heri ya, yang nanti akan juga menjadi reviewer, itu beliaunya dari koordinator dari Jawa Barat. Nanti kemudian ada lagi yang dari Jawa Timur, nanti Pak Yuswanto, yang kita harapkan juga sudah kita diskusikan panjang lebar untuk mengenai keanggotaan AAKI ini. Jadi keanggotaan AAKI ini untuk AAKI di Jawa Timur dan untuk di Jawa Barat dengan Pak Heri. Di satu sisi juga kita sudah detail juga membicarakan dengan teman-teman di Papua, ya, dengan Papua. Papua ini memiliki sekarang ada 6 provinsi di sana itu, tapi kita masih menyentuh ke Papua dulu gitu ya, dan dari Papua itu nanti kita kembangkan. Dan saya pribadi dan teman-teman sudah, dan Pak Daras waktu itu sudah mendiskusikan dengan Pak Gubernur gitu ya, dan mudah-mudahan hari ini ada Pak Gerson ya. Pak Gerson juga ya dari sana sudah hadir kelihatannya di ruangan ini. Nah, ini juga perkembangan terakhir dengan kita bicarakan waktu itu dengan Kepala BKN untuk regional Sumatera Utara, itu Pak Jandri Simanungkalit. Kemudian mudah-mudahan hadir ruangan ini, mudah-mudahan kalau belum sudah kita kontak. Nah, itu juga sudah sedang menyiapkan beberapa hal terkait dengan JFAK di Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya. Nah, dan Pak Indra sebagai ini koordinator juga sudah menyampaikan perkembangan-perkembangan di Sumatera Utara yang sedang dipersiapkan untuk pengembangan terkait keanggotaan dan pembentukan DPW. Nah, karena itu dengan adanya kartu digital ini mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lagi mengeluh atau tidak lagi kesulitan untuk terkait dengan keanggotaan termasuk nomornya, dan bisa dimanfaatkan. Dan kartu AAKI ini kemudian juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih positif dan lebih bijak yang lainnya. Dengan adanya Bapak Ibu nanti menjadi anggota AAKI, maka kita adakan kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Nah, ini kelihatannya ada Pak Afan Rakuti ini juga, nanti mohon Pak Afan ini dibantu juga untuk Kementerian Agama. Nah, beberapa yang lain sudah kita bicarakan dengan Kementerian Kemenpora ya, dengan Pak Aki, dan satu lagi dengan Pak Kemendikbud ya, dalam ini dengan Pak Hermandar. Nah, beberapa hal yang berkembang tentu hal ini kita respon ya. Karena itu saya selaku Ketua Umum dan tim teman-teman semuanya, sekretariat, ada Pak Waketumnya, Pak Asrofi, dan yang lainnya, ada Pak Dr. Jamaluddin, ada Bu Heni, dan semuanya yang terlibat di dalam, Pak Ruki, semuanya terima kasih atas dukungannya semuanya sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu saya persilahkan kepada Pak Dr. Saifuddin PhD dan Pak Muhammad Iksan ya, Mas Muhammad Iksan, untuk menjelaskan mengenai kartu digital ini beberapa hal. Silakan dipresentasikan beberapa hal yang terkait dengan digital ini, sebelum nanti mungkin Bapak Ibu yang akan menanyakan sekaligus memberikan masukan-masukan agar kartu digital ini nanti bisa berkembang atau memenuhi harapan anggota AAKI, baik yang di FAK di seluruh Indonesia dan baik bidang-bidang lain. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan hari ini kita resmi menerapkan aplikasi kartu digital untuk keanggotaan AAKI. Pakai tok-tok aja ya. Oke, terima kasih.
Saya kembalikan waktunya kepada Iya. ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Trubus Rahadiansyah atas sambutannya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketum kita tadi, bahwa kami akan ada sosialisasi terkait aplikasi kartu digital AKI. Sebagai tindak lanjut dari beberapa permintaan dari Bapak Ibu anggota AKI yang memang mengharapkan ada kartu keanggotaan yang bersifat digital gitu ya. Karena sudah eranya digital ini. Nah, oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Ihsan untuk menyampaikan terkait materi berkenaan dengan aplikasi kartu digital AKI. Kepada Bapak Muhammad Ihsan kami persilahkan. Baik, Bu Heni. Izin saya share screen. Apakah sudah tertampil? Sudah. Baik, peluncuran aplikasi keanggotaan Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia hari ini tanggal 24 Agustus 2023. Mengapa aplikasi keanggotaan? Yang pertama, di mana aplikasi keanggotaan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen. Yang kedua, meningkatkan partisipasi keanggotaan. Yang ketiga, akses mudah ke sumber daya. Yang keempat, untuk membangun komunitas. Yang kelima, data dan analisis. Lalu yang keenam adalah adaptasi teknologi. Lalu apa aja sih fitur utama di aplikasi ini? Yang pertama itu adalah pendaftaran dan perpanjangan keanggotaan. Jadi nanti di aplikasi ini Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran lalu mengaktifasi keanggotaannya masing-masing melalui aplikasi keanggotaan. Yang kedua, kartu digital keanggotaan. Kartu digital ini nanti bisa Bapak Ibu unduh ketika status keanggotaan Bapak Ibu sudah aktif ataupun tidak dalam masa keanggotaannya. Jadi ketika keanggotaan habis, nanti kartu digitalnya tidak bisa di-download, tapi ketika sudah melakukan perpanjangan keanggotaan, kartunya bisa di-download kembali. Yang ketiga adalah validasi keanggotaan. Nah, jadi di kartu anggota ini nanti akan tertulis validasi dari waktu keaktifan keanggotaan. Nah, dapat diverifikasi, nanti di aplikasi itu kalau tadi sempat lihat ada sebuah QR Code. Nah, itu QR Code itu bisa di-scan untuk memvalidasi keaktifan keanggotaan masing-masing anggota. Lalu yang keempat adalah riwayat transaksi. Karena setiap melakukan perpanjangan keanggotaan itu kan ada transaksi keuangannya. Nah, jadi nanti setiap pembayaran akan terrecord di halaman Bapak Ibu masing-masing. Yang kelima, pengembangan fitur baru lainnya. Jadi aplikasi ini memang masih dalam pengembangan. Diharapkan ke depannya ada masukan dari Bapak Ibu untuk pengembangan fitur aplikasi ke depan. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang akan kita gunakan. Di sini ada menu dashboard keanggotaan. Nah, nanti di dashboard keanggotaan ini nanti bisa melakukan juga proses pembayaran. Nah, ini lalu ada untuk
tampilan biodata. Jadi untuk melakukan pembayaran dan keaktifan keanggotaan itu belum bisa dilakukan ketika biodatanya belum lengkap. Jadi perlu dilengkapi dulu. Lalu bagaimana sih untuk mendaftar di keanggotaan AFAKI ini? Nah, silakan Bapak Ibu bisa menuju link berikut atau melalui website aaki.org. Itu ada menu keanggotaan, nanti bisa klik di situ. Selanjutnya mungkin saya coba demonstrasikan dulu penggunaan aplikasinya. Oke. Sudah tertampil ya Bapak Ibu? Ya, sudah. Jadi Bapak Ibu silakan membuka website kita aaki.or.id. Nanti di situ ada menu keanggotaan, itu bisa diklik saja. Nah, keanggotaan itu nanti dia akan mengeling ke keanggotaan aaki.online. Tampilannya seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, silakan melakukan daftar di sini. Di sebelah kanan bawah ini, belum punya akun, daftar. Itu diklik saja. Di sebelah kiri ini ada logo AAKI, lalu ada slide informasi keanggotaan, data-data yang diperlukan nantinya. Untuk melakukan login, data-data ini belum dimasukkan, tapi disiapkan saja. Yang pertama, kita pilih dulu tipe pendaftaran, itu ada ASN dan non-ASN. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Ketum. Saya di sini saya pilih non-ASN aja. Pilih username. Username ini adalah username unik kita, jadi tiap orang itu pasti berbeda. Ketika sama nanti dari sistem otomatis akan menolak, jadi Bapak Ibu harus cari lagi username yang unik gitu, berbeda dari orang lain. Ini saya coba tulis Ihsan 45. Lalu email, lalu masukkan password. Lalu konfirmasi. Jadi ini password awal dan konfirmasinya harus sama ya. Jika tidak sama akan ditolak. Setelah itu, jika username sudah diisi, email sudah diisi, password sudah diisi, lalu klik register. Nah, di sini ada seseorang pengguna dengan nama pengguna tersebut sudah ada. Nah, jika tampilan seperti ini, Bapak Ibu, kita harus ganti ya. Harus dibedakan. Nah, berarti saya coba Ihsan 45. Register. Oh, ini tipenya harus diisi lagi. Kita register. Daftar akun, user page successful. Jika sudah tertampil seperti ini, silakan Bapak Ibu langsung saja sign in. Masukkan username yang tadi dan passwordnya. Setelah itu login saja langsung. Maka dari sistem akan diminta untuk melakukan kelengkapan data. Bisa dilihat kalau di sebelah kiri ini ada profil page dan dashboard keanggotaan. Nah, ini kalau kita klik, dia akan menampilkan lengkapi data biodata. Jadi ini kita belum bisa mengakses menu yang untuk mendapat ataupun membayar perpanjangan keanggotaan. Untuk ini logout seperti biasa untuk keluar dari aplikasi. Jadi di sini saya coba lengkapi data diri saya dulu. Ini saya coba isi saja dulu.
Bidang kepakaran teknologi informasi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ketika melengkapi data, kita juga perlu mengupload foto. Sini ada upload image, pilih file. Saya coba cari foto saya, misalnya ini. Jika semua sudah lengkap, silakan Bapak Ibu klik simpan saja. Maka biodata sudah lengkap, foto sudah masuk, biodata sudah terisi semua. Silakan Bapak Ibu ke menu dashboard keanggotaan. Di menu dashboard keanggotaan ini ada 3 hal yang penting. Itu ada kartu keanggotaan, di mana ada untuk melakukan download kartu digital. Yang kedua ini ada informasi keanggotaan AKAKI, yaitu ada grade anggota non ASN, sesuai saya daftarnya bagaimana. Lalu ada nomor anggota, nah ini nomor anggota saya sudah ada, tapi memang belum aktif nomor ini. Jadi memang nomor ini sudah tergenerate, tapi aktif dan tidak aktifnya itu tergantung Bapak Ibu melakukan aktivasi ataupun perpanjangan. Lalu yang ketiga ini ada riwayat pembayaran, nah, di mana ini nanti ada transaksi untuk perpanjangan dari kartu anggota. Nah ini karena saya belum aktif keanggotaan. Ketika saya mau ngeklik kartu anggota, ini nanti tidak muncul apa-apa. Jadi tidak akan menggenerate ininya. Jadi silahkan Bapak Ibu melakukan aktivasi atau perpanjangan keanggotaan. Nah, di sini pilih 1 tahun keanggotaan sebesar 250.000. Kita pilih metode pembayaran. Lalu di sini ada pilihan direct transfer Bank Mandiri. Kita pilih. Nah, setelah sampai sini, silakan Bapak Ibu melakukan transfer sebesar 250.000 ke rekening ACP JKT Departemen Keuangan Asosiasi Keuangan. Nomornya sekian. Nah, misalnya Bapak Ibu keluar gitu dari aplikasi ini, itu tidak apa-apa. Nanti bakal terekam. Misalnya saya logout dulu, lalu masuk lagi. Nah, itu sudah ada di status riwayat pembayarannya, itu menunggu pembayaran. Bapak Ibu tinggal klik saja diaktifasi atau perpanjangan keanggotaan, nanti dia langsung menuju ke selesaikan pembayaran Anda. Jadi ini bisa kembali ataupun batalkan pembayaran. Ini ceritanya ini saya sudah mengupload, sudah melakukan pembayaran, tinggal upload saja bukti bayarnya di sini. Oke, misalnya ini sebagai ini aja contoh. Lalu konfirmasi pembayaran. Nah, pembayaran sedang dikonfirmasi oleh admin. Artinya, jadi website ini itu ada akses juga untuk admin dari AKI. Tampilannya berbeda, tapi websitenya sama. Di mana nanti akan ngecek terkait pembayaran Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngecek bahwa bukti bayarnya sudah masuk di show image. Misalnya ini contoh saja. Oke, karena ini menu konfirmasi admin, saya coba konfirmasi dulu untuk pembayaran yang ini. Tunggu sebentar ya.
Saya sudah konfirmasi pembayarannya. Sekarang saya coba refresh halaman. Nah, pembayaran Anda berhasil diterima. Tanggal 24 Agustus jam 9.43. Direct transfer mandiri sebesar 250. Pembayaran Anda berhasil. Nah, jika pembayaran berhasil, tampilannya hijau seperti ini ya Bapak Ibu. Namun ada pula seringkali nanti akan ada gagal. Nanti dia tampilannya warna merah seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita coba, di sini saya coba konfirmasi berhasil dulu. Nah, ini sudah aktif ya. Informasi keanggotaan AKI mendaftar sejak 24 Agustus 2023. Karena perpanjangannya 1 tahun, masa keanggotaan 24 Agustus 2003 sampai 24 Agustus 2024. Pembayaran berhasil. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendownload aplikasi ini, kartunya ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik saja di kartu anggota ini. Nah, kadangkala memang ini dari security dari Google Chrome ataupun Mozilla, ketika kita klik dia akan muncul peringatan di sebelah kanan atas ini, pop-up diblokir. Nah, ini dipilih aja yang selalu izinkan aja. Karena memang ini terkait security dari Google Chrome, tidak apa-apa. Lalu selesai. Nah, silakan Bapak Ibu coba lagi. Nah, maka kartu sudah bisa di-print. Ini saya simpan sebagai PDF. Ini tidak perlu. Semua coba sesuaikan. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ini kalau Bapak Ibu ingin langsung di print, ketika laptopnya connect dengan printer nanti langsung terbaca. Tapi bisa juga misalnya kita simpan sebagai PDF. Oke, kalau sudah kita simpan. Pilih lokasi penyimpanan. Nah, maka kartu anggotanya sudah ada seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa juga men-scan ini QR code-nya. Kalau mau mencoba, saya coba scan dulu pakai HP saya. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Jadi, ketika kita scan QR yang tadi, itu akan menunjuk ke link berikut. Ketika kita buka link berikut, maka akan muncul halaman seperti ini. Data keanggotaan analisis Republik Indonesia, nama lengkap tulisan, nomornya, jenis anggota, valid sampai, dan fotonya akan muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Oke.
ini jika sudah selesai di close saja, maka keanggotaan Bapak Ibu sudah aktif. Seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih bagi anggota? Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini lebih cepat memperoleh kartu anggota setelah pendaftaran. Yang kedua adalah keluhan karena keterlambatan pengiriman kartu atau kehilangan kartu diharapkan sudah tidak ada lagi karena setiap anggota bisa mencetak sendiri. Yang ketiga adalah database dari kartu digital dapat dikembangkan untuk keperluan pemetaan anggota. Jadi kan kita bakal tahu ya lokasi keanggotaan itu dari mana aja. Nanti kita bisa melakukan analisis ke depannya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Mungkin dari Pak Saifuddin juga ada tambahan atau masukan, boleh Pak? Ya. Saya cek di chat WA, chat Zoom sudah banyak nih. Kita coba baca satu-satu yang baik. Mohon maaf. Langsung aja Mas Iksan dijawab mungkin di chatnya yang ada pertanyaan. Oke, sebentar. Oke. Untuk pengisian nama lengkap terbatas ya, dia cukup komen. Oke. Untuk terkait nama lengkap, memang saya batasin karena di kartu itu nanti kalau terlalu panjang dia kurang bagus tampilannya Pak. Jadi memang dibatasi dulu untuk saat ini. Seperti itu. Lalu dari Ibu Tuti, izin bertanya, setelah mendapatkan kartu anggota, lalu kapan anggota bisa ikut serta pada kegiatan AAKI atau semisal di-invite di WAG anggota? Nah, mungkin ini Pak Jamal ya bisa bantu jawab. Atau Pak Saifuddin. Terkait pertanyaan dari Bu Tuti. Bagaimana Mas Yala pertanyaannya? Ini Pak, izin bertanya, setelah mendapatkan kartu keanggotaan, lalu kapan anggota bisa ikut serta pada kegiatan AAKI atau semisal di-invite di WAG anggota AAKI? Ya bisa langsung begitu aktif langsung bisa ikut kegiatan gitu. Gitu. Ya Pak, berarti nanti bisa langsung ada gitu ya? Iya, Ya, jadi untuk anggotanya ada bisa aktif. Baik Pak. Saya sudah regis saat login nggak bisa. Oh, ini dari Pak Bu Siti Polia. Baik Bu, ini Ibu mungkin bisa personal chat ke saya, nanti saya kasih nomor saya. Nanti mohon username-nya aja, kasih saya untuk cek kenapa tidak bisa login. Selanjutnya dari Pak Denny Sambodo. Maaf, selamat masuk. Untuk anggota existing, apakah semua akun baru? Nah, terkait ini, saya sudah minta datanya ke Pak Jamal untuk ini akan dimasukkan secara manual. Jadi nanti mohon ditunggu aja Pak Denny, nanti akan kita kasih username dan passwordnya. Jadi untuk anggota lama, nanti username dan passwordnya akan kita yang buat. Seperti itu Pak Denny. Nah, ini Bu Siti ya, saya bolak-balik daftar akun saat login dengan password, ternyata tidak bisa. Nah, ini perlu saya coba cek, Bu, apakah benar password yang dimasukkan itu sesuai. Apa link pendaftaran anggota AAKI bisa di-share? Oh, boleh. Oke, nanti saya coba share ke grup Zoom. Bisa diulang, oke. Dari Pak Hutal, oke. Apakah anggota daftar akun kembali? Ya Pak, ini terkait anggota lama nanti akan kita input manual datanya. Untuk user passwordnya nanti akan kita berikan seperti itu. Dari Bu Siti, apa keuntungan menjadi anggota? Mungkin dari Pak Saifuddin atau Pak Jamal bisa bantu jawab Pak terkait pertanyaan Bu Siti. Mungkin Pak Jamal mungkin ya. Pak Jamal bisa? Mungkin saya sedikit bisa, nanti tolong bisa ditambahkan ya. Jadi keanggotaan AK ini saya kira banyak ya. Yang pertama bahwa
eh, tujuan dari organisasi ini ya, bahwa kita berharap nanti akan munculnya suatu kebijakan-kebijakan yang berkualitas ya, yang dapat istilahnya meningkatkan kemakmuran kesejahteraan rakyat ya. Sehingga dengan bergabungnya Bapak Ibu sekalian ke sini, ini akan memperkuat AKI, khususnya nanti dalam hal memberikan masukan ya, karena anggota AKI ini kan ada dua, ada JFAK, yaitu adalah para ASN yang selama ini dia yang berperan dalam formulasi, dalam implementasi, dalam pengawasan terkait kebijakan-kebijakan. Yang kedua adalah non-CFAK. Non-CFAK ini adalah mereka-mereka yang selama ini meneliti, kemudian mengajar ya, memberikan sosialisasi, termasuk merasakan hasil dari kebijakan itu. Sehingga kalau kita masuk tergabung dalam AKI ini, maka kita bisa memberikan satu masukan-masukan yang dapat membantu para pengambil kebijakan ini supaya kebijakannya menjadi lebih berkualitas ya. Itu salah satu yang secara umum ya. Yang secara khusus ya, kemanfaatan keanggotaan ini yang pertama adalah nanti Bapak Ibu kan akan kita selalu undang ya dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan AKI dalam rangka peningkatan kompetensi, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosialisasi kebijakan. Ya, khususnya juga yang misalnya kebijakan ini mungkin mengenai atau terkena kita ya, maka ini bisa kita disampaikan ke dalam wadah ini untuk nanti bisa kita tindak lanjut. Itu salah satunya ya. Saya kira masih banyak lagi, mungkin bisa dibantu oleh Pak Ketum atau yang lainnya. Tapi itu sementara itu, ya, sementara itu karena waktunya pendek. Silakan kembalikan ke Pak Ihsan. Silakan Pak Ihsan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jamal. Mudah-mudahan Bu Siti sudah dapat ya jawabannya di Pak Jamal. Baik, kita coba ke pertanyaan selanjutnya. Saya coba daftar akun tapi selalu tidak bisa, from is not valid. Oke, ini mungkin Pak Huntal nanti boleh personal chat ke saya, nanti saya kasih nomor kontak saya setelah acara ini selesai. Tolong di screenshot saja Pak, errornya bagaimana. Karena kalau saya coba soalnya bisa, nanti kita coba cek bareng-bareng Pak. Oke, tolong nanti di-share cara bikin akun anggota. Oke, baik Bapak Ibu, selain setelah acara ini juga nanti mungkin akan saya coba share terkait modul ataupun langkah-langkah dalam bentuk dokumen PDF. Nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana melakukan daftaran keanggotaan di aplikasi. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan masih sama. Saya sudah daftar dan sudah punya kartu fisik, tapi lupa username. Baik, untuk Bu Arimadona, silakan Bu, nanti mungkin email, barangkali kalau username lupa itu email, kalau ada bisa disampaikan ke saya, nanti saya coba cek. Lalu dari Pak Sukmawati, nah untuk anggota lama yang mendaftar melalui email, apakah perlu administrasi atau download kembali? Nah, untuk memperbaharui kartu, ini sudah saya sampaikan, nanti akan dilakukan input manual bagi anggota lama ataupun anggota yang masih aktif. Nanti untuk username dan password akan kami berikan, seperti itu Pak Sukman. Apakah yang sudah ada kartu anggota masih aktif terus? Nah, untuk anggota yang masih aktif, nanti mungkin kita perbaharui saja kartunya menjadi kartu yang baru, karena kan tampilan kartunya berbeda ya. Jadi diharapkan semua anggota sudah memakai aplikasi ini. Nah, untuk Bu Merly, ini juga sama, terkait yang perpanjangan sampai 25, nanti kita akan cek bersama Pak Jamal terkait data-data anggota yang lama. Saya nggak bisa, Pak, form is not valid ya. Oke, ini banyak
anggota yang form is not valid ya. Oke. Izin Mas Ihsan saya register untuk kartu digitalnya. Nomor anggotanya berbeda ya yang lama dan yang baru. Memang kalau Bapak Ibu bagi anggota yang lama lalu mendaftarkan dengan aplikasi yang sekarang itu pasti berbeda karena yang aplikasi sekarang ini di generate-nya otomatis. Jadi sesuai dengan anggota yang daftar seperti itu. Oke. Untuk aplikasi belum di Play Store, ya belum Pak, karena aplikasi ini berbasis website, jadi perlu browser seperti Mozilla ataupun Google Chrome untuk mengaksesnya. Izin Pak, saya belum punya kartu AKI, boleh daftarkan? Iya boleh Pak, silakan daftar Bu Aisyah, silakan bisa langsung akses saja. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu share linknya dari pengurus keanggotaan AKI ke chat Zoom. Ini saya sambil menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ini linknya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi bisa melalui website AAKI, nanti di situ ada menu anggota, bisa diklik saja. Oh, oke. Ini ada masukan, ternyata yang from invalid itu, username-nya itu tidak boleh pakai spasi, Bapak Ibu coba login kembali. Memang karena username itu dia harus unik dan satu kata seperti itu. Tidak boleh pakai spasi. Barangkali Bapak Ibu saat melakukan pendaftaran pertama yang sebelum login, itu username itu harus unik ya, bukan nama panjang Bapak Ibu. Karena nama lengkap itu nanti diisi ketika sudah melakukan login. Oke. Boleh minta kontak Pak Isan? Ya boleh Bu, nanti setelah ini saya share. Nah, untuk anggota yang sudah habis di bulan Maret 2003 lalu, bisa langsung mendaftarkan lagi aja di aplikasi. Mungkin bisa dibantu juga sih Bu, Pak Didi ya, Pak Didi. Kalau misalnya Maret 2023 sudah tidak aktif, berarti bisa langsung aja Pak untuk mendaftar di keanggotaan Aki.online agar kartunya bisa hari ini juga Bapak bisa download seperti itu. Setelah memiliki kartu Aki digital otomatis fisik, setelah memiliki anggota AKI digital, apakah otomatis kartu fisik yang lama tidak berlaku lagi karena ada perbedaan kode nomor anggota? Terima kasih. Nah, bagi yang punya kartu digital, nanti kita ini mungkin akan kita sesuaikan dengan data lama. Jadi diharapkan nanti kartu digital AKI nomornya itu menggunakan nomor yang di fisik yang masih aktif. Jadi mudah-mudahan bisa kita samakan, Pak Arif. From is not valid, dicoba lagi. Username-nya itu harus satu kata ya, Bapak Ibu. Tidak boleh pakai spasi. Oke, ini saya nggak bisa daftar, Pak. Mohon arahannya. Oke, nanti saya coba jelaskan lagi setelah ini. Nah, untuk para terkait lupa password, memang
Sebenarnya memang belum ada sih, nanti rencana akan segera dibuatkan. Karena saat ini tuh baru yang lu ganti password sudah ada, cuman belum diaktifkan. Karena masih banyak anggota lama yang perlu diinput ke aplikasi. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yogi sudah melakukan ini, sudah mengasih linknya. Oke, sama-sama. Untuk yang kartu fisiknya masih aktif, Pak Juanita, jika masih kartu aktif fisik mohon ditunggu, karena nanti akan melakukan migrasi terkait data lama ke aplikasi. Jadi nanti user dan passwordnya akan kami berikan bagi anggota yang masih aktif. Mohon info untuk upload form pembayaran karena saya oke untuk form pembayaran Bapak Ibu formatnya harus gambar ya, mungkin di luar JPG ataupun PNG itu harusnya bisa. Jadi formatnya gambar. Nah, mungkin ini Pak Andi PDF mungkin ya. Itu perlu diganti dulu Pak, ke convert ke gambar, bisa di screenshot saja atau di foto. Kapan anggota lama? Nah, ini saya mudah-mudahan dapat segera di bulan ini kita coba selesaikan. Nanti user passwordnya akan kita berikan, nanti akan diskusi lagi Pak. Saya belum bisa jawab terkait nanti berikannya lewat mana untuk user dan passwordnya. Oke ya, terkait gelar ya ini nanti saya coba diskusikan dulu terkait pengembangan, karena memang ini bakal terkait dengan generate kartunya. Jika terlalu panjang, nanti di kartunya itu kurang bagus gitu tampilannya, nanti bakal panjang ke bawah. Di web pembayaran saya tidak ada tagihan ketika klik metode pembayaran, tidak bisa. Apakah? Untuk metode pembayaran itu diklik dulu Bu, Bank Mandirinya. Itu kan ada pilihan pembayaran, metodenya apa dari Urapi. Nah itu silakan Ibu klik dulu logo Mandirinya, ataupun logo 1 tahunnya itu perlu diklik dulu, baru bisa melakukan proses berikutnya. Admin mohon materi di share, siap Bu Ida, nanti mohon ditunggu, nanti akan kita share link rekaman ini hari ini dan juga modulnya. Saya sudah punya kartu anggota tahun 2023, tapi saya kemarin juga sudah daftar di akun server, nanti bisa. Kita usahakan untuk Bu Novia, kita usahakan asalkan email yang terdaftar itu sama, nanti kita coba sinkronkan. Oke, mungkin pertanyaannya mungkin sebelum saya lanjut pertanyaan, kita coba simulasikan ulang Bapak Ibu. Mungkin karena baru ada yang datang ya. Saya coba kembali lagi. Nah, Bapak Ibu silakan untuk melakukan pendaftaran itu menuju ke anggotaan Aki.online. Di tampilan ini bagi Bapak Ibu anggota baru, nanti silakan melakukan pendaftaran. Oh iya, mohon maaf. Ini boleh info saya sampai jam berapa ya? Nanti mungkin kalau tidak sempat akan saya share modulnya saja dalam bentuk dokumen. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri.
Mas Terima Ihsan, kasih Pak Mas Ihsan Ihsan, waktunya. Mas Iksan Pak nanti Ihsan. modulnya bisa ditaruh di web AKIS ini, mungkin di Oke, siap. sebelahnya gitu, lebih mudah di semuanya, nanti biar mudah semuanya gitu ya Mas Iksan ya. Baik, Pak. Nanti ini Terima saya Terima share kasih Pak Saifuddin, Pak Ya. Ihsan. Terima kasih Pak Saifuddin, Pak Ihsan. Waktunya hingga pukul 10 karena mohon maaf Dr. Rian Nugroho sudah hadir di forum. Oke, Ya. baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada nomor kontak saya, itu bisa di-save saja. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Situ. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ihsan. Mohon Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita juga sudah terbatas dan Dr. Rian Nugroho juga sudah hadir. Harap kesediaan Bapak Ibu, kita belum foto bersama tadi, memang seharusnya selesai launching buku ini, memang kita akan ada agenda foto bersama. Mohon dibantu kepada yang bertugas, Pak Ihsan atau Pak Ruki, untuk kita foto bersama sebelum kita masuk kepada sesi diskusi bedah buku. Halo, apakah bisa kita mulai foto bersama? Pak Jamal atau Pak Ruki atau Pak Ihsan mungkin bisa dibantu, kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Mungkin Pak Iksan aja ya, Pak Iksan. Mas Iksan. Oke, Pak Ihsan. Tolong di foto dari Pak Ihsan, bisa dibantu kita untuk foto bersama? Oh, baik. Mohon maaf. Tadi kurang jelas suaranya. Baik Bapak Ibu, silakan open kamera. Nanti akan saya rekam. Di sini ada 10 slide, jadi nanti 10 kali foto ya Bapak Ibu. Baik, saya siapkan dulu. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, sebentar. Saya simpan dulu foto pertama. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima terakhir. 1, 2, 3. Karena 6 kesananya ini open cam semua, jadi mungkin kita cukupkan Bu fotonya. Terima kasih Bu Deni. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi adalah acara launching dari Kartu Digital AKI. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu telah mengikuti acara hingga pukul 10 kali ini. Namun, masih ada acara diskusi bedah buku yang memang sebenarnya adalah yang kita tunggu gitu ya. Kita akan masuk kepada sesi bedah buku. Kami persilahkan kepada Dr. Jamaluddin Harahap nanti akan memandu sebagai moderator. Izin saya menyampaikan CV